Selamat sore. Selamat sore, kita kembali di KPA Online Tamrin. Bersama dengan saya, Obey Sianipar, kita akan memulai materi baru untuk pendalaman Alkitab kita. Kali ini serinya adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ini sudah berbeda dengan seri sebelumnya ya. Sebelumnya kita pernah membahas tentang Alkitab dan juga tentang nubuatan. Nah, sekarang lebih spesifik tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, seperti biasa, seri kali ini akan saya bagi menjadi 3. Biasanya 4, tapi kali ini menjadi 3. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada dalam menanggapi kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kali ini kita akan membahas sesi yang pertama ya, yaitu adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua. Kenapa Yesus harus datang 2 kali? Kenapa 1 kali saja tidak cukup? Dan bagaimana itu kedatangan Yesus yang kedua ada dalam satu rencana yang besar tentang rencana keselamatan? Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, menyempatkan kami untuk meluangkan waktu dalam mempelajari Alkitab-Mu Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa mengerti tentang kedatangan Yesus yang kedua dan menyiapkan diri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, jadi kedatangan Yesus yang kedua. Nah, saya agak sambungkan dikit dengan seri-seri sebelumnya tentang Alkitab. Saya pernah membahas tentang Alkitab dari depan hingga belakang, isinya tentang apa. Nah, kita langsung mulai saja tentang bagian belakang dari Alkitab. Nah, bagian belakang dari Alkitab itu ada di Wahyu pasal ke-22. Jadi biasanya kalau kita baca suatu buku ya, kita bisa langsung mencontek ke belakang, lalu melihat ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih, akhirnya seperti apa. Nah, kita langsung saja buka Wahyu pasal ke-22, ayatnya yang ke-20. Ya, jadi Wahyu pasal 22 adalah pasal terakhir di Alkitab. Nah, ayat 20 ini satu ayat sebelum terakhir. Jadi ini bagian akhir dari Alkitab. Di sini dikatakan apa? Saudara kalau bisa baca Alkitabnya bersama dengan saya, diambil Alkitabnya. Kalau belum bisa di-pause dulu, lalu kita buka bersama-sama. Wahyu pasal 22 ayat 20. Di sini dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Ini kata Yohanes ya, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi akhir dari Alkitab menyatakan tentang apa? Tentang kedatangan Yesus yang kedua. Di sini memang tidak disebut yang kedua ya, tapi kita tahu Wahyu ini kejadiannya setelah kedatangan Yesus yang pertama. Nah, jadi kita mau membahas sedikit bagaimana kedatangan Yesus yang kedua ini menjadi bagian dari rencana besar Tuhan tentang keselamatan manusia. Jadi kita mungkin pernah membahas ya tentang nubuatan yang paling awal itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Jadi kita mundur sedikit supaya kita bisa mengerti tentang rencana keselamatan dan kenapa ujungnya kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kita sekarang ke bagian paling depan dari Alkitab. Tadi bagian paling belakang di Wahyu pasal 22. Sekarang kita ke Kejadian pasal 3. Jadi di Alkitab itu dimulai dengan penciptaan lalu juga kejatuhan manusia ya, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, ini adalah nubuatan yang luar biasa. Ada Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi ceritanya adalah tentang Adam dan Hawa, lalu intinya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu inilah hukuman kepada ular dan ada nubuatan di dalamnya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dikatakan bahwa keturunan Hawa, keturunan wanita atau seed, benih wanita akan meremukkan kepala ular yang adalah kepala iblis. Dan ini terjadi, nubuatan ini adalah tentang Yesus ya, kita sudah tahu ya. Itu adalah ketika Yesus datang ke dunia dan akhirnya ia mati di kayu salib. Kalau saudara ingat, Yesus mati di kayu salib itu ada di bukit apa namanya? Bukit Golgota. Nah, kalau saudara baca di Alkitab, Golgota artinya apa? Artinya skull atau tengkorak. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung Yesus disalib di Golgota itu seperti menancapkan salib itu di kepala ular atau di iblis, kepala iblis. Jadi diremukkanlah iblis itu dan Yesus menang di atas kayu salib tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah Yesus sudah menang? Kalau begitu cukup dong, satu kali saja datang, dia nggak usah datang lagi. Kenapa masih ada Yesus pergi lalu datang lagi untuk yang kedua? Nah, ini yang menarik. Di sinilah kita akan pelajari lebih dalam. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes, kita buka pasalnya yang ke-14. Di sini menerangkan bahwa Yesus berkata bahwa ia harus pergi dan datang kembali. Ini ada di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-3. Ya. Kita baca sama-sama, buka Alkitabnya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara dan bagi saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di sini dikatakan Yesus memang sudah datang ya yang pertama kali ya, dan akhirnya dia menang di kayu salib. Tapi di sini tiba-tiba dikatakan Yesus sudah menubuatkan, aku hendak pergi. Aku akan pergi kepada Bapa. Nanti aku akan kembali lagi. Di sini dikatakan kenapa ia pergi. Dikatakan apa? Untuk menyediakan tempat bagimu dan bagi saya. Lalu setelah tempat itu ada, Yesus akan kembali dan menjemput kita supaya di mana Yesus berada, di situ kita berada. Nah, ini kadang-kadang kita agak nggak ngerti ya ayat ini kenapa seperti ini. Kan mulai tetap bingung gitu kan. Kenapa Yesus tetap mesti pergi menyediakan tempat lalu balik lagi? Kok kayaknya ribet sekali. Nah, itulah kita pentingnya untuk memahami sedikit tentang budaya. Dan juga memahami tentang Injil secara lebih luas ya. Jadi dalam kitab Yohanes, ini kan kita baca di kitab Yohanes, Yesus itu seringkali diumpamakan sebagai apa? Sebagai pengantin pria. Di Wahyu juga ada ya, jadi tentang perkawinan anak domba. Nah, di Yohanes juga banyak tentang perkawinan. Bahkan di Matius, Markus, Lukas juga ada tentang perumpamaan tentang apa? Pernikahan, tentang perjamuan, pernikahan. Nah, jadi Yesus itu dilambangkan sebagai pengantin pria. Nah, untuk mengerti kebudayaan pada saat itu adalah, pada saat itu ketika seorang hendak menikah, jadi sang mempelai pria, jadi calon pengantin pria, itu akan datang ke rumah dari mempelai wanita untuk datang kepada orang tuanya. Jadi dia datang kepada orang tuanya bilang, saya ingin menikahi anakmu. Ketika sudah oke, akan menikah gitu ya. Lalu dia pulang, dia pergi menyiapkan rumah untuk mereka nanti ketika mereka menikah, ketika berkeluarga, lalu kembali untuk menjemput sang mempelai perempuan. Nah, itulah maksud dari perumpamaan ini, bahwa pergi untuk menyiapkan tempat tinggal. Mungkin di budaya sekarang tidak pasti sama dengan kebudayaan Yahudi pada saat itu, tapi paling tidak di saat sekarang, misalnya di Indonesia, kita masih terbiasa dengan istilah tunangan ya. Nah, itulah tunangan. Jadi datang, tunangan, oke, jadi udah setuju gitu ya, mau menikah, pergi untuk menyediakan rumah. Karena sebelumnya kan biasanya mempelai prianya masih tinggal di rumah orang tuanya misalnya kan. Nah, jadi akhirnya mesti pergi menyiapkan tempat tinggal untuk supaya mereka bisa tinggal bersama. Setelah rumahnya itu jadi, baru ia akan datang kembali dan menjemput sang mempelai perempuan. Nah, itulah maksud dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Jadi Yesus pergi menyiapkan tempat tinggal setelah apa? Setelah menang di bumi ya. Maksudnya akhirnya merebut mempelai perempuan, yaitu adalah kita, gerejanya, menjadi miliknya. Tapi ia harus pergi dulu menyiapkan tempat tinggal di surga untuk kita bersama. Dan baru ia akan datang kembali. Nah, itulah secara singkat kenapa Yesus mesti datang kedua kali di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang kita mesti mengerti. Jadi tadi kita sudah baca di awal Kejadian pasal 1 sampai 3, di pasal 3 kita bacanya tentang penciptaan dan kejatuhan manusia. Lalu di Wahyu pasal 22 kita bisa melihat bahwa apa? Yesus akan datang. Nah, di tengah-tengahnya adalah ketika Yesus datang pertama kali. Nah, itu tadi kita sudah baca di Yohanes yang menang di kayu salib. Nah, ini semua sebenarnya tergambarkan dalam satu perumpamaan yang akan kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu adalah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Aneh ya? Kalau saudara pernah mendengar tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, biasanya belajarnya, oh ini perumpamaan tentang apa? Tentang mengasihi sesama manusia. Tetapi sesungguhnya, perumpamaan orang Samaria yang baik hati adalah tentang kisah dunia. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dan Yesus datang menyelamatkan, dan akan datang kembali. Nah, mari kita buka sama-sama kalau saudara masih ingat, itu ada di Lukas pasal yang ke-10 ya. Oke. Kita baca Lukas pasal 10 ayat ke-25 sampai ke-37. Di sini adalah cerita tentang dunia kita, tentang keselamatan, dan berakhir dengan kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita sama-sama selidiki Alkitab kita. Nah, jadi saya bacakan ya. Kita sama-sama baca, saudara bisa baca Alkitabnya di rumah. Lukas pasal 10 ayat 25. Nih, judul perikopnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi isu yang ditanyakan adalah kehidupan yang kekal sebenarnya, bukan tentang mengasihi sesama ya, itu bagian keduanya. Nah, untuk hidup yang kekal, dan saya ingin menunjukkan kenapa perumpamaan ini tentang Yesus. Kita coba buka dulu, nanti balik lagi ke sini. Jadi disimpan lokasinya. Kita ke Yohanes pasal 5 dulu sebentar. Kita ke Yohanes pasal 5, ayatnya yang ke-39.
Di Yohanes pasal 5 ayat 39 dikatakan apa? Tadi kan kita lagi membahas tentang kehidupan yang kekal ya. Di Yohanes pasal 5 ayat 39 dikatakan, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci ini memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus." Jadi kitab suci di mana orang biasa menyelidiki untuk mencari kehidupan yang kekal, ternyata kehidupan yang kekal itu dalam kitab suci sebenarnya membicarakan tentang Yesus. Jadi sebenarnya meskipun ini pada konteksnya sedang membahas perjanjian lama, tapi semua firman Tuhan termasuk perjanjian baru itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang hidup yang kekal, bercerita tentang Yesus. Nah, jadi kalau kita baca banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah ya, berarti tentang kedatangan Yesus yang kedua juga. Nah, tapi di sini kan Lukas pasal 10, perumpamaan orang Samaria yang baik hati, itu tidak berbicara tentang perumpamaan kerajaan surga. Tapi kita akan lihat bahwa ternyata ini juga tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kita baca ya, kita lanjut lagi ya. Tadi terakhir kita sudah di ayat balik ke Lukas pasal 10. Di ayat 26 saya ulang lagi ya. Mungkin di ayat 25 lagi ya. Jadi kan ahli Tauratnya bertanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah..." Nah, inilah perumpamaannya. Ini menarik sekali. Perhatikan dengan sangat teliti karena ini adalah sejarah keselamatan. Ya, kita baca ya. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko." Ini sedang berbicara tentang apa? Secara singkat, orang Samaria yang baik hati itu adalah tentang kasih ya, mengasihi sama manusia. Jadi ada orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, lalu ia intinya dipukuli sama perampok sampai setengah mati, lalu diselamatkan oleh orang Samaria, dan itulah mengasihi sama manusia. Biasanya diajarkan demikian. Tapi kita sekarang mau membaca lebih dalam dari itu. Di sini kita harus membaca, dikatakan apa? Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, orang yang dimaksud adalah siapa? Orang di sini juga kalau bahasa Inggrisnya dikatakan there was a man. Nah, man atau orang atau manusia itu juga mengacu kepada Adam. Nah, sekilas kesannya cocok logi ya. Kok saya sambung-sambungkan ini lagi ngomongin tentang Adam. Tapi kita baca hingga akhir. Jadi kita bayangkan bahwa ada seorang, itu adalah Adam atau manusia, ada seorang manusia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem di Alkitab dikatakan sebagai apa? Kota yang terberkati, kota berkat. Sedangkan Yeriko apa? Kota yang terkutuk. Ketika Yeriko dihancurkan, dikutuk. Dia bilang kalau ada yang membangun nanti harus dibangun atas mati anaknya gitu. Anaknya bakal mati gitu ketika membangun kembali Yeriko. Jadi Yeriko adalah kota yang terkutuk, Yerusalem adalah kota yang penuh berkat. Dan adalah manusia berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan yang menarik apa? Yeriko adalah kota yang paling rendah di muka bumi. Bukan cuma paling rendah di Israel ya. Yeriko itu kota yang paling rendah di muka bumi. 240 meter lebih di bawah permukaan laut. Luar biasa ya. Itu Yeriko, kota yang paling rendah di muka bumi. Jadi Yerusalem itu adanya di bukit. Jadi ketika ada orang berjalan dari Yerusalem yang terberkati itu ke Yeriko yang terkutuk, perjalanan itu terus turun terus dari Yerusalem hingga ke Yeriko. Jadi ini betul-betul bagaimana kejatuhan manusia dari kota yang penuh berkat, dia berjalan kepada kejatuhan kota yang terkutuk yang berada jauh di bawah sana. Dan dalam perjalanannya itu dikatakan apa? Kita baca lagi ke sini ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi manusia itu dipukuli bahkan hingga setengah mati, dipukuli oleh perampok. Inilah Adam yang diserang oleh iblis menjadi setengah mati. Dibilang apa ini bahkan menjadi telanjang. Itulah ketika Adam kehilangan jubah terangnya, yang menjadi telanjang dan menjadi setengah mati. Setengah mati artinya apa? Hidup tidak, mati tidak. Nah, itulah keadaan Adam atau keadaan manusia seperti kita. Kita tidak benar-benar hidup, tapi juga tidak benar-benar mati. Tidak benar-benar hidup, kenapa? Karena hidup kita tidak kekal. Kita akan mati karena dosa kita. Dan tidak benar-benar mati karena masih bernapas juga, gitu kan. Nah, itulah kita. Lanjut lagi ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Nah, ayat 31 ya. Ada imam yang turun dan dibilang kebetulan. Jadi kebetulan ada imam melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi dilewatin aja, tidak diselamatkan. Nah, imam
kalau dalam Alkitab melambangkan apa? Imam melambangkan hukum, karena hukum-hukum Tuhan itu diajarkan oleh imam. Nah, jadi maksudnya apa? Imam hanya kebetulan datang dan tidak menyelamatkan. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa hukum-hukum Tuhan itu tidak menyelamatkan kita dari dosa. Banyak orang Israel pada saat itu khususnya ya, merasa supaya kita selamat kita mempelajari hukum Taurat dan mengikutinya, itulah keselamatan. Tidak. Di sini dikatakan imam itu kebetulan saja lewat dan tidak menyelamatkan. Hukum tidak menyelamatkan. Lalu berikutnya apa? Siapa lagi yang lewat? Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi orang Lewi juga melewati saja. Lewat saja orang Lewi itu tidak menyelamatkan. Orang Lewi melambangkan apa? Orang Lewi itu biasanya yang bertanggung jawab untuk upacara-upacara ya, untuk motong sembelih dan korban. Jadi apa? Upacara-upacara, bahkan penyembelihan domba itu tidak menyelamatkan. Itulah yang dikatakan Yesus ya. Karena ini kan bahasan utama tadi tentang hidup yang kekal. Tadi kita sudah baca di bagian atas ya. Jadi orang Lewi juga tidak menyelamatkan. Upacara penyembelihan juga tidak menyelamatkan. Nah, lanjut lagi ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada kesengajaan bahwa orang Samaria itu sengaja datang dan menghampiri. Dan siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu melambangkan Yesus. Orang Samaria dalam cerita ini adalah Yesus, adalah orang asing, sama seperti Yesus sebenarnya bukan dari dunia. Dia adalah orang asing, tapi dia datang menyelamatkan orang yang setengah mati tadi. Atau dalam tanda kutip manusia yang jatuh ke dalam dosa. Diselamatkan dengan apa? Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Apakah minyak? Roh Kudus. Dan anggur darah Yesus. Jadi diselamatkan dengan minyak dan anggur, diobati ya. Nah, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi dinaikkan ke keledai, dibawa ke penginapan. Siapa keledai itu? Keledai itu ya seperti misionaris yang datang membawa jiwa kepada gereja, ke penginapan. Nah, di sini dikatakan apa? Menarik nih. Dibawa ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menarik ya. Jadi ternyata dalam cerita ini Yesus sudah juga menceritakan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Aku akan datang kembali. Yang menarik di sini apa? Ketika Yesus membawa orang Samaria di sini ya, membawa orang yang sudah setengah mati itu ke penginapan, sudah dibayar di muka 2 dinar, sama seperti Yesus. Ketika ia datang disalib, ia sudah membayar di muka. Kita dibayar di muka, dibeli dengan darah Yesus. Lalu ia pergi. Kenapa orang Samaria itu pergi? Di sini kita tidak tahu secara jelas ya. Tapi dari Yohanes tadi jelas, untuk menyiapkan tempat tinggal. Karena tidak mungkin orang yang setengah mati ini tinggal di penginapan terus. Jadi ia menyiapkan tempat tinggal, lalu akan datang untuk menjemput orang yang setengah mati itu untuk kembali tinggal. Nah, itulah kenapa Yesus datang kedua kali. Jadi siapakah yang menyelamatkan orang yang setengah mati ini? Siapakah yang menyelamatkan manusia, keturunan Adam? Apakah itu imam, hukum-hukum? Apakah itu Lewi, upacara-upacara? Atau itu orang Samaria yang ternyata adalah Yesus yang menyembuhkan, mengobati dengan apa? Roh Kudus dan darahnya, dan dibayar di muka. Dan nanti dikatakan apa? Aku akan datang kembali untuk menjemputnya. Nah, itulah kedatangan Yesus yang kedua ya. Jadi ternyata kedatangan Yesus yang kedua itu sudah ada dari rencana mulanya dari Alkitab. Bukan cuma kedatangan yang pertama saja yang dinubuatkan, tapi ternyata itu sudah dari awal. Sudah direncanakan akan datang untuk membeli saudara dan saya, dan nanti akan menyiapkan tempat tinggal untuk saudara dan saya, supaya kita bisa dijemput dan tinggal bersama dengan Yesus. Nah, itulah tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nanti kita akan belajar lebih jauh di sesi yang berikutnya tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Dan ini akan sangat penting, karena kita harus siap dan berjaga-jaga, itu di sesi yang ketiga. Tapi saya harap dengan sesi kali ini kita telah mengerti tentang kedatangan Yesus yang kedua, dan kenapa ia harus datang 2 kali. Yaitu untuk menyiapkan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Itu saja yang saya sampaikan pada sesi kali ini. Kita tutup dengan doa ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dan telah menunjukkan kepada kami bahwa semua itu sudah ada dalam rencana-Mu yang agung ya Bapa. Bahwa Engkau akan mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kami dan untuk pergi dan kembali lagi menjemput kami di kedatangan yang kedua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Baiklah, itu saja sesi kita kali ini. Tuhan memberkati. Amin.